Peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Tokoh pemuda berpendapat bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sudah menyerah dan sekutu belum datang ke Indonesia. Golongan tua berpendapat agar proklamasi kemerdekaan sesuai rencana yang dijanjikan Jepang. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus, pukul 4 pagi, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah nama sebuah daerah di Jawa Barat. Penculikan ini dilakukan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, karena di Jakarta masih banyak tentara Jepang. Para pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Soebardjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Rumah Laksamana Maeda merupakan tempat Ahmad Soebardjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut asal Jepang yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Soekarno berperan menuliskan konsep di atas secari kertas, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo berperan menyumbangkan gagasan secara lisan. Sayuti Melik berperan untuk mengetik naskah proklamasi yang telah dirumuskan. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 pagi dini hari, pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Itulah tadi penjelasan tentang peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.